Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance. Hari ini aku mau sharing tentang video aku yang sebelumnya, tentang hubungan antara kebahagiaan di dalam lingkungan kerja gitu kan. Di video aku sebelumnya aku udah ngebahas tentang 2 poin. Di sini sebenarnya ada 7 poin. Aku udah pernah ngebahas tentang poin pertama, yaitu menghindari hal-hal yang tidak memberikan manfaat apapun, dan yang kedua, aku juga udah sharing untuk selalu melakukan hal-hal yang kita cintai setiap hari. Di sini aku mau sharing tentang poin ketiga, yaitu sering meminta umpan balik atau feedback dari orang-orang terdekat. Ini juga cara ketiga ini menciptakan kebahagiaan di lingkungan kerja adalah dengan rajin meminta umpan balik atau feedback dari orang-orang terdekat kita di tempat kerja. Kita bisa memintanya dari rekan kerja, atasan, atau bahkan dengan klien yang sudah sangat dekat dengan kita. Ketika kita sudah terbiasa meminta umpan balik atau feedback dari orang lain, kita akan menjadi individu yang tidak cepat marah, terlalu sensitif ketika mendapatkan umpan balik yang kurang baik terhadap diri kita gitu kan. Karena kita sudah membiasakan diri dengan umpan balik yang orang lain itu merasakan hal yang sesuai sama apa yang kita lakukan gitu kan. Kita juga akan semakin tersadar bahwa umpan balik atau feedback yang diberikan orang-orang di sekitar kita adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk kasih sayang mereka terhadap kita. Dengan begitu kita akan terus berpikir positif, dan kebahagiaan akan terus bersama kita. Jadi kita tuh harus bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang, bertanya, meminta umpan balik atau feedback terhadap orang lain, apa yang kita lakukan ini udah benar apa enggak gitu, sehingga kita nanti bisa introspeksi diri untuk kedepannya. Kemudian poin yang keempat ada tidak lelah untuk terus belajar dan berkembang. Untuk bisa selalu merasa bahagia dan menyebarkan kebahagiaan di lingkungan kerja, kita perlu membiasakan diri untuk tidak lelah dalam belajar dan mengembangkan diri di tempat kerja. Kita bisa belajar untuk berkembang menjadi lebih baik, maka setiap harinya akan ada saja hal-hal yang menarik untuk kita pelajarin. Bahkan kita tidak akan pernah merasakan berada di bawah tekanan karena kita suka belajar dan berkembang gitu kan. Jadi kalau seandainya di lingkungan kerja kita ada pekerjaan baru, hal baru yang kita nggak tahu, lebih baik kita terima gitu. Kita belajar karena kita di situ juga, di perusahaan kita itu perlu berkembang gitu. Kemudian yang poin kelima, selalu berusaha untuk menjadi seorang yang terorganisir. Salah satu penyebab utama yang sering membuat karyawan tidak mendapatkan kebahagiaan di kantor adalah tenggang waktu yang terasa semakin dekat namun pekerjaan belum selesai secara keseluruhan, atau tenggang waktu yang sudah berlalu namun kita belum menyerahkan hasil pekerjaan kita. Nah, siapa di sini yang kita pasti suka stres kan kalau seandainya pekerjaan yang kita lakukan itu belum selesai sedangkan jam waktu pulang kita itu sudah mendekati gitu. Untuk mendapatkan kebahagiaan di lingkungan kerja, kita perlu melatih diri menjadi seorang yang terorganisir. Biasakan untuk datang awal di pagi hari untuk menenangkan diri dan menyemangati hari kita di kantor. Dengan datang awal, kita tidak akan tergesa-gesa dalam bekerja. Kita juga bisa melihat jadwal yang memprioritaskan tugas kerja apa saja yang harus kita dahulukan. Jadi kita itu lebih baik bekerja di waktu awal, kita jangan sampai datang terlambat. Terus kita juga bisa mengorganisir mana pekerjaan yang memang urgensinya lebih dulu daripada pekerjaan lain. Jadi kita bisa di pagi hari kita bisa mencatat apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita kerjakan dahulu untuk bisa mencapai titik poin sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dan bisa selesai sesuai dengan waktunya. Dengan merencanakan beban kerja yang akan diselesaikan setiap harinya, memeriksa buku agenda kerja dan membuat daftar harian, to-do list, kita akan berhasil menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Kalau semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, kita juga bisa mengambil istirahat tenang tanpa dihantui deadline gitu. Jadi kita dari pagi itu kita bisa melakukan to-do list apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian poin yang keenam adalah membuat susunan yang menyenangkan di ruang kerja atau membuat suasana kerja
yang menyenangkan di dalam ruang kerja. Jadi kita bisa memaksimalkan meja kerja kita, misalnya menyemprot parfum ruangan atau menaruh pengharum ruangan atau bunga atau foto-foto untuk kita bisa memotivasi kita bekerja lebih semangat lagi gitu kan. Dan bahkan meletakkan cemilan-cemilan lezat di dalam laci juga dapat hal yang sangat direkomendasikan. Ciptakan ruang kerja, meja kerja yang membuat kita nyaman dan bisa bahagia setiap harinya. Kemudian poin yang ketujuh, melangkah menuju karir selanjutnya. Bagaimana jika kita sudah menerapkan 6 poin sebelumnya di lingkungan kerja, namun kebahagiaan tetap tidak berpihak kepada kita? Mungkin ini saatnya baik kita untuk melangkah ke karir berikutnya. Mungkin mencari pekerjaan di perusahaan lain atau meminta tolong pada pimpinan untuk mentransfer kita ke departemen lain yang mungkin masih relevan dengan pengalaman kerja kita. Perlu diingat bahwa kita adalah pemegang kebahagiaan di dalam kehidupan kita sendiri. Tidak ada satupun yang berhak mendikte kebahagiaan kita atau mengambilnya dari kehidupan kita. Jadi ayo kita mulai dari sekarang ciptakan kebahagiaan di lingkungan kerja dengan menerapkan 7 poin yang aku jelasin tadi. Semoga hal-hal itu bisa membuat kita lebih enjoy, lebih bahagia di dalam lingkungan pekerjaan yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin itu aja 7 poin yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.